Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tobi Al-Malibari. Saya dari kelas HK20A. Di sini saya akan mengkaji kembali, menelaah kembali pemahaman pribadi saya mengenai jurnal yang berjudul Denyut Nadi Amandemen Kelima UUD 1945 melalui pelibatan Mahkamah Konstitusi sebagai prinsip The Guardian of Constitution. Nah, UUD 1945 itu mengalami amandemen 4 kali amandemen. Yang mana hasilnya UUD 1945 itu memiliki sekarang nih 16 bab, 37 pasal dan 194 ayat. Yang mana 3 pasal atau perakitan dan 2 pasal aturan tambahan. Nah, yang jadi permasalahan di sini, mengapa MK ini ingin ikut campur dalam perubahan amandemen ini? Karena kan perubahan konstitusi itu seharusnya tidak dilakukan oleh satu lembaga saja. Di sini satu institusional kita ambil adalah MPR. Maka penting kiranya melibatkan Mahkamah Konstitusi agar tercipta hasil perubahan UUD NKRI 1945 yang partisipatif, yang saya akan telah sendiri menurut pribadi saya, pemahaman saya, urgensi pelibatan Mahkamah Konstitusi dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, yang kedua itu bagaimana prospektif pelibatan Mahkamah Konstitusi dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi salah satu hasil amandemen ketiga itu kan amandemen kata tadi 4 kali perubahan amandemen, melaksanakan 4 kali amandemen. Ialah UUD 1945 yang ketiga nih. Lahirnya pasal 24C ayat 1 isinya itu jadi menghadirkan lembaga baru bernama Mahkamah Konstitusi yang disingkat dengan MK. Jadi MK ini ataupun Mahkamah Konstitusi ini memiliki 4 wewenang. Yang pertama, wewenang MK itu ialah menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Nah, menguji. Jadi kata MK, oh ini layak atau tidak untuk disahkannya. Nah, kata MK itu. Ini ada sedikit perubahan atau tidak. Nah, itu MK yang menguji. Yang kedua, wewenang MK itu memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya itu diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, jadi wewenang MK itu memutus pembubaran partai politik. Nah, kalau misalkan partai politik ingin dibubarkan, jadi MK yang berkuasa. Yang keempat ialah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Contohnya seperti kemarin kan, misalkan Pilpres A kalah sama Pilpres B, terus si Pilpres A itu mengajukan bandingan ke MK. Nah, ini MK yang memutus hasil tentang perselisihan pemilihan umum tersebut. Bisa saya lanjutkan. Jadi urgensi pelibatan MK dalam perubahan Undang-Undang Dasar itu terdapat beberapa hal, antara lainnya seperti yang pertama. Jadi ketika MK melibatkan MK tersebut dalam perubahan UUD itu ada beberapa faktor. Yang pertama, terdapat banyak kelemahan dalam amandemen pertama sampai dengan amandemen keempat. Nah, jadi dimulai dari amandemen pertama, terus amandemen kedua, amandemen ketiga, amandemen keempat, jadi itu terdapat banyak kelemahan ketika melibatkan MK.
Kan amandemen kedua itu menghasilkan jadi pemilihan apa itu jabatan presiden 5 tahun dan bisa mencalonkan kembali dalam pemilihan pilpres tersebut. Yang kedua jadi eksistensi MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga politik. Nah, ini urgensinya itu. Jadi terus yang ketiga, pelaksanaan prinsip check and balance ini sistem ataupun seimbang. Yang keempat, perwujudan MK sebagai the guardian of constitution. Jadi yang berkuasa MK itu. Profesi pelibatan Mahkamah Konstitusi dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 didasarkan pada beberapa hal. Pertama, jadi MPR dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga negara yang istimewa dituntut untuk melakukan itikat baik dalam melakukan perubahan UUD NKRI 1945 menjadi suatu keharusan bagi terlaksananya dan terciptanya mekanisme perubahan konstitusi yang konstruktif. Yang kedua, jadi dalam konteks pelibatan MK dalam perubahan UUD itu yang dimaksud ini adalah jadi menghadirkan amandemen kelima ini, MK tidak dilibatkan sejak awal proses perubahan UUD, namun jika setelah komisi, nah ini bisa digarisbawahi. Jadi kan MK itu adanya Mahkamah Konstitusi itu hasil amandemen ketiga. Nah, jadi MK tidak dilibatkan sejak awal proses perubahan UUD, namun jika setelah Komisi Konstitusi menyelesaikan naskah perubahan yang telah didasarkan pada masukan dan aspirasi masyarakat, nah di sini barulah naskah tersebut diserahkan kepada MK ataupun Mahkamah Konstitusi. Nah, Mahkamah Konstitusi ini menyelesaikan naskah perubahan tersebut yaitu dengan cara apakah ini bertentangan dengan prinsip dasar konstitusi yang berdasarkan pada Pancasila. Nah, jadi gitu. Jadi oleh Komisi Konstitusi itu diserahkan berkas tersebut, terus kata MK ini kah bertentangan atau tidak, ini sejalan atau tidak dengan yang tertera pada Pancasila, yang berdasarkan Pancasila. Yang ketiga, adanya konstruksi pasal tentang perdebatan MK dalam perubahan UUD 1945 melalui amandemen dengan mengkomodir tentang kewajiban MK dalam memberikan sertifikasi ataupun mengesahkan amandemen kelima ini pada pasal 24C dan pasal 37 tentang perubahan UUD 1945, maka akan semakin memberikan legitimasi kepada MK sebagai salah satu pihak yang terlibat di dalam perubahan UUD 1945 sebagai bentuk ikhtiar bersama. Jadi bisa dapat saya simpulkan bahwasannya MK tidak bisa dilibatkan dalam perumusan ataupun amandemen kelima ini untuk merubah UUD atau menambah UUD 1945. Ada di bawah, jadi lebih atas lagi MPR yang berwenang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.